got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no roots. I've got no roots, but my home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Program Studi Hubungan Internasional Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Apa sih yang akan kita bahas pada video kali ini? Jadi, yang akan kita bahas pada video kali ini adalah hubungan ilmu politik dengan ilmu pengetahuan lain. Ilmu politik merupakan bagian besar dari ilmu sosial dan erat kaitannya dengan ilmu lainnya. Ilmu sosial memiliki persamaan objek penelitian, yaitu manusia sebagai anggota yang berkelompok. Mereka mempelajari bagaimana manusia hidup dan bekerja sama satu sama lain. Pandangan tersebut berangkat dari pemikiran bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri, melainkan selalu berada di dalam satu komunitas. Pandangan tersebut bukanlah suatu pandangan yang baru, melainkan sudah ada sejak tahun 400 sebelum Masehi yang dipaparkan oleh Aristoteles. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas 8 ilmu politik yang berkaitan dengan ilmu sosial. Hubungan ilmu politik dengan ilmu pengetahuan lain. Yang pertama ada sejarah. Sejarah merupakan alat yang paling penting bagi ilmu politik, oleh karena menyumbang bahan, data dan fakta dari masa lampau untuk diolah lebih lanjut. Perbedaan pandangan antara ahli sejarah dan sarjana ilmu politik ialah bahwa ahli sejarah selalu meneropong masa lampau yang menjadi tujuannya, sedangkan sarjana ilmu politik biasanya melihat ke depan atau future oriented. Nah, bahan mentah yang disajikan oleh ahli sejarah, terutama sejarah kontemporer. Oleh sebab itu, sarjana ilmu politik hanya dipakai untuk menentukan sebuah pola yang berulang yang dapat membantu untuk menentukan suatu proyeksi masa depan. Sarjana ilmu politik tidak puas hanya dengan menjelaskan sejarah, tetapi ia akan selalu mencoba menemukan pola-pola tingkah laku politik dalam sejarah atau patterns of political behavior. Kita di Indonesia diharuskan untuk mempelajari tentang sejarah dunia dan sejarah yang ada di Indonesia. Sejarah yang kita pelajari dapat kita ambil pelajarannya, kemudian kita jadikan patokan di masa depan agar kita tidak terbentur pada kesalahan-kesalahan yang sama. Misalnya kita mempelajari tentang revolusi-revolusi yang pernah mengguncangkan dunia, seperti revolusi Prancis, Amerika, Cina, dan Rusia. Sesekali kita di Indonesia perlu mempelajari apa yang menjadi faktor-faktor Partai Komunis Indonesia melakukan pemberontakan Madiun pada tahun 1948 dan gerakan 30 September. Nah, jadi apa yang kita pelajari tadi bisa kita petik, kita ambil manfaatnya agar tidak terjadi di masa depan. Filsafat. Filsafat merupakan suatu cabang ilmu yang membahas secara sistematis bagaimana cara untuk menyelesaikan beragam persoalan yang ada di alam semesta. Dalam ilmu politik, filsafat sangat erat kaitannya dengan ilmu politik, atau juga disebut dengan istilah filsafat politik. Filsafat politik ini membahas bagaimana seharusnya filosofi moral atau etika dalam berpolitik, serta akan memunculkan beragam pertanyaan seperti bagaimana seharusnya tujuan negara, bagaimana seharusnya sikap pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan negara, serta bagaimana seharusnya sikap seorang pemimpin untuk mencapai kepentingan rakyatnya. Konsep mengenai filsafat politik ini pernah dirumuskan oleh salah seorang filsuf Yunani kuno dalam karyanya Politeas, yakni Plato, di mana ia menggambarkan bagaimana seharusnya negara yang ideal. Dalam karyanya tersebut, ia menghubungkan antara filsafat dan politik sebagai salah satu faktor untuk terciptanya suatu negara yang ideal. Ilmu ekonomi. Pada masa silam, ilmu politik dan ilmu ekonomi merupakan suatu bidang ilmu tersendiri yang dikenal sebagai ekonomi politik. Nah, apa itu ekonomi politik? Ekonomi politik yaitu pemikiran dan analisis kebijakan yang hendak digunakan untuk memajukan kesejahteraan serta kekuatan Inggris
dalam menghadapi saingan-saingannya seperti Spanyol, Portugis, Prancis, dan Jerman pada abad ke-18 dan abad ke-19. Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan umum lainnya, ilmu tersebut kemudian memisahkan diri menjadi dua lapangan yang mengkhususkan perhatian kepada perilaku manusia yang berbeda-beda menjadi ilmu politik dan ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi dikenal pula sebagai ilmu sosial yang bersifat choice-oriented, yang mana hal tersebut berpengaruh terhadap penghususan penelitian mengenai decision making pada ilmu politik modern. Seiring pesatnya perkembangan ilmu ekonomi modern, khususnya ekonomi internasional, maka hubungan kerjasama antar ilmu ekonomi dan ilmu politik masih sangat dibutuhkan untuk menganalisis siasat-siasat dalam pembangunan nasional. Sosiologi. Di antara ilmu-ilmu sosial, sosiologi lah yang paling pokok dan umum sifatnya. Dengan menggunakan pengertian-pengertian dan teori-teori sosiologi, kita dapat mengetahui sampai di mana susunan dan stratifikasi sosial mempengaruhi ataupun dipengaruhi oleh keputusan kebijakan, policy decision, corak dan keabsahan politik, political legitimasi, sumber-sumber kewenangan politik, source of political authority, pengendalian sosial, dan perubahan sosial, social change. Baik sosiologi maupun ilmu politik mempelajari tentang negara, akan tetapi sosiologi menganggap negara sebagai salah satu lembaga pengendalian sosial atau agent of social control. Selain itu, sosiologi melihat negara sebagai salah satu asosiasi dalam masyarakat dan bagaimana memerhatikan keanggotaan dan kegiatan negara. Jadi, ilmu politik dan sosiologi sama dalam pandangannya bahwa negara dapat dianggap sebagai asosiasi maupun sebagai sistem pengendalian sosial, system of control. Hanya saja, bagi ilmu politik, ia merupakan objek penelitian pokok, sedangkan dalam sosiologi, negara hanya salah satu dari banyak asosiasi dan lembaga pengendalian dalam masyarakat. Antropologis. Antropologis adalah studi tentang masyarakat dan budaya manusia serta perkembangannya. Bisa diartikan, antropologis menjadi karakteristik biologis dan fisiologis manusia serta evolusinya. Objek utama dari antropologis adalah kedudukan manusia sebagai individu, masyarakat, suku bangsa, dan perilakunya. Seperti yang saya telah jelaskan, antropologi juga mempelajari tentang budaya manusia, seperti halnya budaya Jawa, serta adat istiadatnya. Menurut The American Anthropological Association, kebiasaan manusia itu dapat diukur dengan antropologinya. Misalnya, cara atau pola makan manusia itu berbeda-beda. Psikologi sosial. Psikologi sosial adalah pengkhususan psikologi yang membahas tentang hubungan manusia dan masyarakat, serta faktor-faktor yang mendorong manusia berperan dalam ikatan kelompok atau golongan. Singkatnya, sosiologi mempelajari tentang kehidupan sosial, sedangkan psikologi mempelajari tentang kehidupan individu. Psikologi sosial dapat menghubungkan dua bidang ini dalam analisis ilmu politik. Psikologi sosial mempelajari tentang kehidupan manusia dari segi eksternal dan internal. Dari sinilah, ilmu politik dapat menentukan peran orang kuat, kondisi sosial ekonomi, dan ciri kepribadian mereka. Selain itu, psikologi sosial juga mempelajari tentang kepemimpinan informal yang sangat berpengaruh terhadap kebijakan politik, serta kondisi-kondisi yang mempengaruhi reaksi dan aksi masyarakat terhadap gejala baru yang dihadapinya itu. Geografi, faktor-faktor yang berdasarkan geografi seperti perbatasan strategis, desa pendudukan, dan pengaruh daerah yang mempengaruhi politik. Sarjana dari Prancis yang bernama Montesquieu pertama kali membahas bagaimana geografi mempengaruhi instalasi politik di suatu negara. Dan yang terakhir adalah ilmu hukum. Ilmu hukum tidak melihat manusia sebagai makhluk yang terpengaruh oleh faktor-faktor sosial, psikologis, dan kebudayaan. Akibatnya ialah bahwa ada kecenderungan pada ilmu hukum untuk meremehkan kekuatan-kekuatan sosial dan kekuasaan-kekuasaan lain yang berada di luar ilmu hukum. Selain itu, ilmu hukum juga bersifat normatif dan selalu mencoba mencari keadilan. Aliran ini kuat sekali dalam pembahasan mengenai negara hukum yang menekankan bahwa perasaan, keadilan merupakan basic dari seluruh sistem norma yang mendasari suatu negara.
Perbedaan antara negara sebagai badan hukum dan badan-badan hukum lainnya ialah bahwa negara mempunyai sifat mengatur dan menertibkan. Ini berarti bahwa tata tertib yang diselenggarakan bersifat normatif, yakni sesuai dengan aturan-aturan dan norma-norma yang telah ditetapkan sebagai patokan. Nah, itu dia materi dari kami. Semoga materi yang kami bawakan bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, Komen, share, dan subscribe.